17 Mei lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Perkara korupsi yang disangkutkan kepada Plate adalah proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo dari tahun 2020 sampai 2022. Sebelum menetapkan Plate sebagai tersangka, Kejaksaan Agung telah lebih dulu menetapkan 5 orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah Anang Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development UI 2020, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Synergy, dan Mukti Ali, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment. Mereka berlima ditetapkan sebagai tersangka pada Januari dan Februari lalu. Sebenarnya gimana sih kronologi kasus korupsi proyek BTS Kementerian Kominfo ini? Berapa kerugiannya? Dan apa dampak yang ditimbulkan dalam kasus ini? Mari kita bahas satu persatu yuk! Kasus ini berawal dari proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukung yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi, dan Informasi atau Bakti Kementerian Kominfo. Bakti merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkominfo yang bertanggung jawab langsung kepada Menkominfo. Dalam hal ini, Johnny Plate. Bakti dipimpin oleh seorang direktur utama yang seperti kita tahu juga jadi tersangka dalam kasus ini. Bakti bertugas melakukan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Pada tahun 2020, ada proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya untuk daerah 3T, alias daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal di Indonesia. Melalui proyek itu, akan dibangun BTS 4G di 7.904 desa di wilayah 3T. Intinya, tujuan proyek ini adalah untuk pemerataan infrastruktur telekomunikasi agar daerah-daerah yang tadinya gak ada sinyal bisa punya sinyal. Pada Oktober 2022, Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G Kementerian Kominfo ini. Kemudian, 1 bulan setelahnya pada November 2022, penanganan perkara kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada Januari hingga Februari 2023, Kejagung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini, mulai dari Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif dan beberapa pihak lain yang tadi sempat kita singgung. Secara paralel, saat itu Johnny G. Plate juga diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, yaitu pada 14 Februari dan 15 Maret. Kemudian di tanggal 17 Mei jadi jadwal pemeriksaan terakhir Plate sebagai saksi, di mana hari itu Kejagung juga menetapkannya sebagai tersangka. Menurut Kejagung, kerugian negara yang artinya juga kerugian kita karena korupsi menara BTS ini mencapai 8 triliun rupiah. Kerugian ini mencakup biaya penyusunan kajian, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Angka 8 triliun tersebut merupakan 80% dari total anggaran proyek yang nilainya 10 triliun rupiah. Bahwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita. Yang parah dari kasus ini, ada 985 tower BTS 4G mangkrak tak berfungsi karena korupsi ini. Fakta itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dan menurut gue ya, dengan melihat perkiraan kerugian negara dan dampaknya bagi masyarakat, korupsi proyek BTS ini sama bejatnya dengan korupsi Bansos COVID-19 Kementerian Sosial yang juga melibatkan seorang menteri, yakni Menteri Sosial kala itu, Juliari Batubara. Pada dasarnya, dua proyek tersebut tujuannya sama-sama baik. Yang satu ngasih bantuan sosial buat masyarakat yang terdampak pandemi, sementara yang satu lagi dijalankan demi pemerataan infrastruktur komunikasi, supaya warga-warga di daerah 3T punya akses sinyal dan bisa terkoneksi ke ekosistem digital. Bayangin ya,
Proyek BTS Bakti Kemenkominfo ini menargetkan 1.200 menara BTS 4G selama 2020 sampai 2021. Tapi nyatanya sampai akhir 2021 jumlah tersebut tidak tercapai. Dulu sih alasannya karena pandemi COVID. Kemudian timeline kerjanya diperpanjang sampai Maret 2023 dengan target pembangunan 4.800 menara BTS. Tapi itu tadi, setelah dicek BPKP, ternyata ada 985 menara BTS yang gak berfungsi, meski pembangunan fisiknya telah nampak terjadi. Sekarang kita bayangkan skenario baik jika proyek ini berhasil. Bayangkan akan ada 7.904 desa yang tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua yang akan terkoneksi lewat akses sinyal seluler dan koneksi internet. Dan pemerataan akses internet yang otomatis mengoneksikan makin banyak masyarakat dengan ekosistem digital dan biasanya otomatis turut mendorong kemajuan di daerah. Aspek pendidikan hingga ekonomi masyarakat akan terbantu dengan pemerataan akses koneksi internet ini. Kita coba bahas lebih lanjut soal internet di Indonesia ya. Gimana kondisinya? Berdasarkan data Speed Test Global Index, per April 2023, kecepatan internet Indonesia berada di peringkat 101 dunia untuk mobile internet. Sedangkan untuk fixed broadband berada di peringkat 121 dunia. Selain pemerataan, ini juga menjadi salah satu PR pemerintah nih, khususnya Kominfo. Tapi apalah pentingnya speed internet? Seenggak penting pemerataannya kan? Seenggak penting development system dan regulasi perlindungannya kan? Kan yang penting sering-sering ganti password, ya enggak? Andai nilip duit aja udah cukup buat pelatih dan gerombolannya. Andai korupsi ini nggak bikin manfaat pemerataan internet ini bubar. Andai korupsi-korupsi yang dilakukan pejabat negara nggak punya dampak apa-apa ke kita. Tapi ya, andai aja dulu.